Polemik pembangunan ibu kota negara baru terus bergulir. Terbaru pernyataan pedas dari Rocky Gerung dan ekonom senior Faisal Basri. Rocky mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi memang ada niatan untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode. Hal itu bisa dibuktikan dengan pembuatan Undang-Undang IKN yang tiba-tiba sudah disahkan oleh DPR. Pembuatan UU yang sangat cepat dan tertutup menjadi bukti bahwa ada kepentingan politik di dalamnya. Sedangkan pernyataan lain juga datang dari Faisal Basri. Dia menyarankan agar pemerintah menunda keinginan untuk membuat ibu kota negara baru. Karena saat ini perencanaan pendanaan IKN tidak sesuai dengan keuangan negara. Ada hal lain yang bisa diprioritaskan seperti penanganan COVID-19. Dilansir dari demokrasi.id, Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN yang baru saja disahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap tidak terbuka, kata pengamat politik Rocky Gerung. Seluruh kebijakan negara ini tidak pernah terbuka. Yang terbuka ucapan bohongnya itu, nyebulnya doang yang terbuka. Ungkapnya dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 22 Januari 2022. Tak hanya itu, Rocky Gerung mengkaitkan Undang-Undang IKN disahkan ini sama seperti janji Presiden Jokowi tidak akan 3 periode dan segala macam. Iya, tapi membuat undang-undang aja di kamar tertutup dalam 2 hari diselesaikan. Dalam 14 hari tiba-tiba dia UU IKN jadi prioritas. Sementara begitu, banyak undang-undang yang menyangkut hak hidup rakyat tidak pernah dibahas tuh, tegas Rocky Gerung. Maka dari itu, lanjut Rocky Gerung, istana saat ini sudah menjadi simbol kerakusan. Orang yang rakus akan terus mencari cara agar perutnya kenyang terus. Jadi, itu intinya tuh jadi 3 periode itu dalam rangka mengenyangkan perut. Tetap kita harus curigai politik busuk di belakang headline yang seolah-olah konstitusional, tegas Rocky Gerung. Tidak hanya itu, masih diberitakan oleh demokrasi.id, rencana pemindahan ibu kota negara IKN sudah di depan mata. Apalagi UU tentang pemindahan ini sudah disahkan oleh DPR RI. Ekonom senior Faisal Basri pun memberikan komentar pedas terhadap pemindahan IKN yang diberi nama Nusantara tersebut. Salah satunya karena rencana pendanaan yang tidak sesuai dengan keuangan negara. Apalagi Indonesia masih dalam keadaan darurat di mana pemerintah harusnya fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. Sehingga menyarankan pemerintah untuk menunda pemindahan IKN karena dianggap tidak memiliki urgensi. Mantan caleg PKS dan jurnalis senior kini resmi dilaporkan ke Polda Kaltim oleh tokoh adat Dayak. Hal itu berawal dari pernyataan saat Edi Mulyadi melakukan konferensi pers mengenai pembangunan ibu kota negara baru. Dalam pernyataannya itu, Edi dengan tegas menyatakan tidak sepakat dengan pemindahan IKN. Namun, yang menjadi sorotan adalah pernyataan Edi mengenai Kalimantan yang merupakan tempat pembuangan anak jin. Sehingga dari pernyataan itu membuat masyarakat Kalimantan marah, terutama masyarakat suku Dayak yang sudah resmi melaporkannya ke Polda Kaltim. Dilansir dari terkini.id Jakarta, ucapan jurnalis senior Edi Mulyadi nampaknya tak bisa dianggap sepele. Pasalnya, ucapannya soal Kalimantan sebagai tempat jin buang anak memancing kemarahan warga setempat terutama suku Dayak. Tokoh adat Dayak Kalimantan Timur, Mei Kirsti, mengaku akan segera melaporkan Edi terkait dugaan penghinaan Kalimantan. Mei Kirsti mengatakan ucapan yang dilontarkan Edi tidak hanya menyakiti perasaan suku Dayak, namun seluruh warga Kalimantan. Menurut Mei, para tokoh politik yang tidak sepakat Kaltim menjadi ibu kota negara baru bisa menyampaikan penjelasan lebih kritis, bukan malah kata-kata yang menyakitkan hati. Kalau tidak sepakat, sampaikan dengan cara yang lebih elegan, tanpa harus menyakiti atau menyinggung masyarakat maupun kelompok adat tertentu, ujarnya. Mei Kirsti rencananya akan melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kaltim pada Senin 24 Januari atas dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran ITE. Lebih dari itu, ia menuturkan bahwa sejauh ini beberapa tokoh adat di Kaltim telah banyak berkontribusi menghasilkan pendapatan negara. Sehingga dia kecewa atas ucapan dalam video viral tersebut. Diketahui, pernyataan Edi Mulyadi soal Kalimantan tempat jin buang bayi diucapkannya dalam sebuah forum yang viral di media sosial. Anda bisa memahami nggak
Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, lalu nyewa, katanya. Edi Mulyadi mengatakan, kawasan perumahan itu tidak akan dibangun oleh sederet pengembang besar di Indonesia. Menurutnya, para developer adalah pebisnis yang akan selalu melihat pasar dalam setiap proyeknya. Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain buat bangun di sana? Nggak ada, ujarnya. Sementara itu diberitakan secara terpisah oleh Gelora.co, pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut bahwa Ibu Kota Negara atau IKN baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Yang viral di medsos terus menuai kritikan dari pihak yang tidak sepaham. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH, Habib Muwannas Alaidit, ucapan Edi Mulyadi itu lebih berbahaya dari ucapan Habib Bahar bin Smith dan Ferdinand Huta Hayan. Untuk itu, Muwannas meminta kepolisian segera menangkap mantan caleg PKS tersebut yang diduga kuat telah menghina masyarakat Kalimantan. Polri harus segera menangkap Edi Mulyadi. Bukan karena hinaan terhadap Prabowo, tapi atas tuduhan kebencian dan merendahkan suku di Indonesia, utamanya saudara kita di Kalimantan Timur. Katanya kepada kantor berita RMOL Jawa Barat pada Senin 24 Januari 2022. Ucapan Edi Mulyadi lebih berbahaya dibanding Bahar Smith dan Ferdinand Huta Hayan karena bisa memancing konflik sipil dan potensi kerusuhan, tegasnya. Muwannas juga meminta Polri memeriksa semua pihak yang terlihat dalam acara di mana Edi Mulyadi membuat konten videonya. Khususnya penggagas acara itu untuk dimintai tanggung jawab pidana. Apakah ada pemufakatan jahat dalam acara tersebut? Sambungnya. Menurut Muwannas, sejumlah pasal pidana bisa dipakai untuk menjerat Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 28 ayat 2 jengjo pasal 45A Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi dan informasi elektronik atau ITE serta pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pungkasnya. Selain itu juga diwartakan oleh Terkini.id Jakarta, salah satu sosok yang ikut menuai sorotan publik terkait video pernyataan Edi Mulyadi soal pemindahan ibu kota, yakni seorang pria yang duduk persis di samping wartawan senior itu. Sejumlah warganet pun lantas mencari tahu identitas pria yang duduk persis di samping Edi Mulyadi itu. Salah satu netizen bahkan membongkar rekam jejak dari rekan Edi itu. Rekam jejak pria yang diketahui bernama Azam Khan tersebut dibongkar pengguna Twitter Cintada 16 seperti dilihat pada Minggu 23 Januari 2022. Lewat unggahannya, netizen itu membagikan sebuah poster berisi sejumlah foto tangkapan layar terkait rekam jejak Azam Khan. Sementara dalam narasi unggahannya, netizen itu menyebut Azam Khan merupakan pengacara dari ormas-ormas terlarang di Indonesia. Siapa sebelah Edi? Tidak heran ternyata pengacara ormas-ormas terlarang. Cuit netizen Cintada 16. Dilihat dari unggahan poster netizen itu, tampaknya foto tangkapan layar judul artikel pemberitaan yang menyebut Azam Khan sebagai pengacara Habib Rizik Syihab. Pengacara Rizik Syihab bikin tulisan untuk Kapolri, ini isinya. Demikian narasi judul pemberitaan yang memuat foto Azam Khan itu. Adapun dalam foto tangkapan layar lainnya, tampak Azam Khan menjadi pembicara di program Indonesia Lawyer Club atau ILC. Selain itu, juga terlihat foto tangkapan layar judul artikel yang menyebut rekan Edi Mulyadi itu tak sepakat Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dibubarkan. HTI tidak bisa dibubarkan, Azam Khan lawyer, tulisnya.